Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang problem student in classroom. Saya Gahara Kusuma Salsabila dengan NIM 22851900063 akan menjelaskan tentang the school public student, bagian, tingkatan, dan jenis penolakan terhadap sekolah serta kriteria fobia sekolah. Kata fobia menurut Becker Encyclopedia of Psychology and Counseling adalah suatu gangguan, yaitu gangguan ketakutan yang tidak rasional atau irrational fear dari objek-objek atau situasi-situasi yang tidak berbahaya. Secara singkat, Ivan Ward dalam buku yang berjudul Fobia mendefinisikan bahwa fobia adalah sebagai ketakutan yang tidak masuk akal. Fobia sekolah adalah bentuk kecemasan yang tinggi terhadap sekolah yang biasanya disertai dengan berbagai keluhan yang tidak pernah muncul ataupun hilang ketika masa keberangkatan sudah lewat atau hari Minggu saat libur. Fobia sekolah dapat sewaktu-waktu dialami oleh setiap anak hingga usianya menginjak 14-15 tahun saat dirinya mulai bersekolah di sekolah baru atau menghadapi lingkungan baru ataupun ketika ia menghadapi suatu pengalaman yang tidak menyenangkan di sekolahnya. Para ahli menunjuk adanya beberapa tingkatan dan jenis penolakan terhadap sekolah, mulai dari yang ringan hingga yang berat, yaitu yang pertama ada initial school refusal behavior, yaitu sikap menolak sekolah yang berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, yang berakhir dengan sendirinya tanpa perlu penanganan. Selanjutnya ada substantial school refusal behavior, yaitu sikap penolakan yang berlangsung selama minimal 2 minggu. Selanjutnya ada acute school refusal behavior, yaitu sikap penolakan yang bisa berlangsung 2 minggu hingga 1 tahun, dan selama itu anak mengalami masalah setiap kali hendak berangkat sekolah. Yang terakhir ada chronic school refusal behavior, yaitu sikap penolakan yang berlangsung lebih dari setahun, bahkan selama anak tersebut bersekolah di tempat itu. Selanjutnya ada beberapa tanda yang dapat dijadikan sebagai kriteria fobia sekolah ataupun school refusal, yaitu yang pertama ada menolak untuk berangkat ke sekolah. Selanjutnya mau datang ke sekolah tetapi tidak lama kemudian minta pulang. Ada juga pergi ke sekolah dengan menangis, menempel terus dengan orang tua atau pengasuhnya, atau menunjukkan tantrumnya seperti menjerit-jerit di kelas, agresif terhadap anak lainnya seperti memukul, menggigit, dan sebagainya, ataupun menunjukkan sikap-sikap melawan dan menentang terhadap gurunya. Selanjutnya menunjukkan ekspresi atau raut wajah sedemikian rupa untuk meminta belas kasih guru agar diizinkan pulang, dan ini berlangsung selama periode tertentu. Selanjutnya tidak masuk sekolah selama beberapa hari, mengemukakan keluhan lain di luar keluhan fisik dengan tujuan tidak usah berangkat ke sekolah. Keluhan fisik yang sering dijadikan alasan seperti sakit perut, sakit kepala, pusing, mual, muntah-muntah, diare, gatal-gatal, gemetaran, keringetan, atau keluhan lainnya. Anak berharap dengan mengemukakan alasan sakit, maka ia diperbolehkan tinggal di rumah. Yang terakhir ada senang berdiam diri di dalam kamar atau kurang mau bergaul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siska Sulandari. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan penyebab fobia sekolah. Yang pertama ada separation anxiety. Separation anxiety atau biasa disebut dengan kecemasan berpisah. Kecemasan berpisah adalah ketika seseorang takut dipisahkan dari orang tertentu atau bahkan hewan peliharaan. Sementara banyak orang mengasosiasikan kecemasan perpisahan dengan anak-anak. Orang dewasa juga dapat mengalami kondisi tersebut. Jadi contohnya itu seperti sikap orang tua yang overprotektif terhadap anak, sehingga anak tidak menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian. Anak tidak pernah diperbolehkan
dibiarkan atau didorong untuk berani mandiri. Orang tua takut kalau anaknya kelelahan, terluka, jatuh, tersesat, sakit, dan atau berbagai jenis lainnya. Akibatnya, anak akan menjadi anak yang manja, selalu ketergantungan orang tua, menjadi anak yang penakut, cengeng, dan tidak mampu memecahkan persoalannya sendiri. Jadi sebaiknya orang tua membiarkan anaknya untuk berani mandiri, agar anak tumbuh menjadi orang yang tidak manja dan anak mampu memecahkan persoalannya sendiri, sehingga anak tidak akan ketergantungan orang tua. Yang selanjutnya ada pengalaman negatif di sekolah atau lingkungan. Pengalaman negatif di sekolah seperti dirinya kesal, takut, dan malu setelah mendapatkan cemoohan, ejekan, ataupun diganggu teman-temannya di sekolah. Bisa juga anak merasa malu karena tidak cantik, tidak kaya, gendut, kurus, hitam, atau takut gagal dan mendapat nilai buruk di sekolah. Bisa juga karena persepsi terhadap keberadaan guru yang galak, pilih kasih, atau seram membuat anak jadi takut dan cemas menghadapi guru dan mata pelajarannya. Para ahli mengatakan bahwa masalah-masalah tersebut sudah dapat menimbulkan stres dan kecemasan yang membuat anak menjadi tegang, resah, dan mulai merengek tidak mau sekolah. Yang ketiga ada problem dalam keluarga. Jadi penolakan terhadap sekolah juga bisa disebabkan oleh masalah yang ada di dalam keluarga. Misalnya, anak sering mendengar atau bahkan melihat pertengkaran yang terjadi antara ibu bapaknya. Ini akan menimbulkan tekanan emosional yang mengganggu konsentrasi belajar anak. Dan anak juga merasa enggan untuk pergi ke sekolah karena takut terjadi sesuatu dengan keluarganya ketika ia tidak ada di rumah. Selanjutnya ada pola hubungan orang tua dan anak yang tidak sehat. Pola hubungan orang tua dan anak yang tidak sehat di sini maksudnya adalah sikap orang tua yang tidak dapat memperlakukan anak-anak sebagai pribadi yang seutuhnya. Orang tua cenderung overprotektif, selalu mengatur dan pilih kasih. Atau sebaliknya, orang tua kurang peduli, terlalu sibuk dengan pekerjaan sendiri dan mengabaikan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Akibatnya, perkembangan kepribadian anak menjadi tidak sehat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara yang dapat dilakukan orang tua dalam menangani masalah fobia sekolah. Yang pertama ada tetap menekankan pentingnya bersekolah. Para ahli pendidikan dan psikolog berpendapat bahwa terapi terbaik untuk anak yang mengalami fobia sekolah adalah dengan mengharuskannya tetap bersekolah setiap hari. Karena dengan mengharuskannya tetap bersekolah itu akan mengurangi fobia anak tersebut. Tetapi jika mengizinkan untuk tidak masuk sekolah, maka fobia anak tersebut akan meningkat dan anak akan ketinggalan pelajaran, serta anak makin sulit untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Yang kedua, berusahalah untuk tegas dan konsisten. Di sini orang tua harus tegas dan konsisten jika anak merengek tidak mau sekolah. Contohnya ketika anak yang bangun pagi segar bugar, namun ketika untuk berangkat sekolah, tiba-tiba ia tidak mau sekolah, maka sebaiknya orang tua tidak melayani sikap negosiasi anak dan langsung mengantarkannya ke sekolah. Dan ketika sampainya di sekolah anak minta pulang, maka orang tua harus tegas dan bekerja sama dengan pihak guru untuk menenangkan anak agar akhirnya anak merasa nyaman kembali. Namun ketika anak menjerit, menangis, ngamuk, orang tua hendaknya sabar. Orang tua harus mengajak anak ke tempat yang tenang dan berbicara baik-baik hingga kecemasan dan ketakutannya berkurang atau hilang. Dan sesudah itu, anak dibawa kembali ke kelasnya. Yang ketiga, konsultasikan masalah kesehatan anak pada dokter. Jadi, ketika anak mengeluh sesuatu pada tubuhnya, kayak pusing, mual, atau sebagainya, orang tua dapat membawanya ke dokter. Dan dokter pun harus membantu orang tua memberikan diagnosa apakah keluhan anak merupakan bertanda dari adanya stres terhadap sekolah atau karena penyakit. Yang keempat, bekerja sama dengan guru kelas atau asisten lain di sekolah. Di sini,
Orang tua bisa minta bantuan pada pihak guru atau asisten lain di sekolah. Jika anaknya mogok sekolah atau menangis terus tidak mau ditinggal orang tuanya saat tiba di sekolah atau bahkan minta pulang, guru atau asisten guru akan membawa anak ke tempat yang tenang. Lalu, guru akan memberikan perhatian ekstra terhadap anak yang mogok untuk mengembalikan kestabilan emosi sambil membantu anak mengatasi persoalan yang dihadapi yang membuatnya cemas, gelisah, dan takut. Dan guru juga akan meneliti faktor penyebab di sekolah, misalnya diajak teman atau dipukul. Yang kelima, luangkan waktu untuk berdiskusi atau berbicara dengan anak. Orang tua meluangkan waktu yang intensif dan tidak tergesa-gesa untuk dapat mendiskusikan apa yang membuat anak takut, cemas, dan enggan pergi ke sekolah. Saat berdiskusi, orang tua jangan mendesak anak atau bahkan tidak mempercayai kata-kata anak. Karena dengan mendesak atau bahkan tidak mempercayai kata-kata anak akan makin tertutup pada orang tua hingga masalahnya tidak bisa terbuka dan tuntas. Orang tua dapat mengajarkan cara-cara atau strategi yang bisa anak gunakan dalam menghadapi situasi yang menakutkan. Di sini orang tua harus membekali anak dengan strategi pemecahan masalah, jangan mendorongnya untuk menghindari masalah. Karena dengan menghindari masalah, anak akan tidak percaya diri, takut, dan tidak ada motivasi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang keenam, lepaskan anak secara bertahap. Di sini, orang tua perlu memberikan kesempatan pada anak menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Orang tua harus melepaskan anak secara bertahap. Misalnya, pada hari-hari pertama, orang tua berada di dalam kelas dan lama-kelamaan bergeser sedikit demi sedikit di luar kelas, namun masih dalam jangkauan penglihatan anak. Jika anak sudah merasa nyaman dengan lingkungan barunya, maka sudah waktunya orang tua untuk meninggalkannya di kelas dan sudah waktunya juga orang tua untuk tidak lagi bersikap overprotective demi menumbuhkan rasa percaya diri anak dan kemandiriannya. Yang ketujuh, konsultasikan pada psikolog atau konselor jika masalah terjadi berlarut-larut. Di sini, jika orang tua tidak dapat mengatasi anak yang terkena fobia sekolah, maka orang tua harus mengkonsultasikan pada ahlinya seperti psikolog atau konselor. Peran psikolog atau konselor ini dapat membantu menemukan pokok persoalan yang mendasari ketakutan, kecemasan anak yang tidak terpikirkan oleh orang tua, namun justru timbul dari dalam keluarga sendiri, misalnya takut dimarahi nilai jelek karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatna dari kelas 2A. NIM saya yaitu 22855190015. Saya akan menjelaskan di bagian victim sexual abuse in school. Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki serta berakibat mengganggu penerima pelecehan, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan penindakan tentang orientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku atau ucapan perilaku yang berkontribusi seksual, semua dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres, spektrum atau pasca trauma, atau bisa dibilang juga trauma ya. Kebiasaan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak antara masalah lainnya. Masalah dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang.
terutama dalam kasus incest orang tua. Berdasarkan hukum, pelecehan seksual anak merupakan istilah hukum yang menggambarkan tindak kriminal dan sipil di mana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur atau eksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual. Asosiasi Psikiater Amerika menyatakan bahwa anak-anak tidak menyetujui aktivitas seksual dengan orang dewasa. Mengutuk tindak seperti itu, orang dewasa tidak pidana dan tidak bermoral yang tidak pernah bisa dianggap normal atau perilaku yang dapat diterima secara sosial. Faktor penyebab pelecehan seksual pada anak yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak, pendidikan karakter di rumah, kemiskinan atau rendahnya pengetahuan tentang pendidikan seks, penyebaran perilaku jahat antar generasi, ketegangan sosial, serta lemahnya pengapaan hukum yang upaya pencegahan pelecehannya kurang. Di sini juga ada faktor lain atau untuk mencegahnya yaitu satu, latih anak untuk mengenali organ seksual dengan bahasa sederhana. Bekali anak dengan memberikan pengetahuan bahwa setiap tubuh mempunyai bagian tubuh yang istimewa. Disebut organ tubuh seksual harus dirawat dengan dijaga, diajarkan anak bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua itu larang orang lain untuk menyentuh atau meraba orang seksual. Ajarkan anak untuk menjaga tubuhnya dengan melarang siapapun yang menyentuhnya atau merabanya dan melakukan apapun di bagian organ seksual tersebut dengan berani dan tegas, bila perlu teriak sekeras mungkin karena hanya untuk anak tersebut yang bisa menyentuhnya. Untuk yang terakhir, lapor pada orang tua atau guru jika pelecehan tersebut terjadi. Ajarkan anak untuk lebih terbuka ketika menghadapi suatu masalah dengan melaporkan siapapun yang secara sengaja menyentuh, meraba, dan melakukan sesuatu pada organ seksual anak. Terkadang anak merasa bersalah dan takut dimarahi orang tuanya, sehingga anak lebih baik diam. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Tabrani. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem gender in classroom. Sejak 15 tahun terakhir ini, kata gender telah ramai memasuki perbendaharaan kata dalam tiap diskusi ilmiah dan atau tulisan-tulisan dalam penelitian para akademisi. Dalam gender merupakan perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran ini tidak ditentukan karena perbedaan biologis atau kodrat antara laki-laki dan perempuan, melainkan perbedaan menurut kedudukan fungsi dan peran masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan. Dengan demikian, gender sebagai suatu konsep merupakan hasil pemikiran manusia atau rekayasa manusia, dibentuk oleh masyarakat sehingga bersifat dinamis, dapat berbeda dengan perbedaan adat istiadat, budaya, agama, sistem nilai dari bangsa, masyarakat, dan suku bangsa tertentu. Selain itu, gender dapat berubah karena perjalanan sejarah, berubah politik, ekonomi, sosial, dan budaya, atau karena kemajuan pembangunan. Dengan demikian, gender tidak bersifat universal dan tidak berlaku secara umum, akan tetapi bersifat situasional masyarakatnya.
ada beberapa problematika gender dalam pendidikan, yaitu akses. Ada beberapa problematika gender dalam pendidikan, yaitu yang pertama ada akses. Yang dimaksud dengan aspek akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai. Misalnya banyak sekolah dasar di tiap-tiap kecamatan, namun untuk jenjang pendidikan selanjutnya seperti SMP dan SMA tidak banyak. Yang kedua ada partisipasi. Aspek partisipasi di mana tercakup di dalamnya faktor bidang studi dan statistik pendidikan dalam masyarakat kita di Indonesia, di mana terdapat sejumlah nilai budaya tradisional yang meletakkan tugas utama perempuan di area domestik. Seringkali anak perempuan agak terhambat untuk memperoleh kesempatan yang luas untuk menjalani pendidikan formal. Yang ketiga ada manfaat dan penguasaan. Kenyataannya, banyak angka buta huruf di Indonesia didominasi oleh kaum perempuan. Pendidikan tidak hanya sekedar proses pembelajaran, tetapi merupakan salah satu narasumber bagi sebagai pengetahuan karena ia instrumen efektif transfer nilai termasuk nilai yang berkaitan dengan isu gender. Dengan demikian, pendidikan juga sarana sosialisasi kebudayaan yang berlangsung secara formal termasuk di sekolah. Yang keempat ada pendidikan memandang gender. Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Pasal 26 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengajaran. Pengajaran harus mempertinggi rasa saling mengerti, saling menerima, serta rasa persahabatan antara semua bangsa. Yang kelima, membangun pendidikan berperspektif gender di sekolah. Jika sekolah memiliki jalan untuk tidak sekedar menjadi pengawet atau penyangga nilai-nilai, tetapi penyeru pikiran yang produktif dengan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman, maka menjadi salah satu tugas sekolah untuk tidak membiarkan berlangsungnya ketidakadilan gender yang selama ini terbungkus rapi dalam kesadaran-kesadaran palsu yang berkembang dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada menuju kesetaraan gender dalam pendidikan. Usaha untuk menghentikan bias gender terhadap seluruh aspek kehidupan antara lain dengan cara pemenuhan kebutuhan praktis gender. Adapun strategi utama menuju kesetaraan gender dalam pendidikan yaitu penyediaan akses pendidikan yang bermutu, terutama pendidikan dasar secara merata bagi anak laki-laki dan perempuan, baik melalui pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah.